Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa podcast Kakak Media? Semoga kalian selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, balik lagi sama aku Ainul Lutfia dalam tema mahasiswa inspiratif yang akan mengulik kisah penulis muda buku Nasionalisme Kehabisan Tenaga. Di kali ini, kita sudah bersama narasumber yakni Kak Diki Aris Setiawan. Halo Kak. Halo Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita akan mengutarakan nih beberapa pertanyaan. Ya. Langsung aja ya Kak ya? Ya. Kalau boleh tahu nih untuk kegiatan sehari-hari ini Kakak apa aja? Kalau aktivitas keseharian kira-kira tidak jauh berbeda dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Tentu kita berdiskusi, membaca buku, dan salah satu yang dikatakan teman-teman melihat aktivitas saya adalah menulis, seringan menulis itu. Hanya saja barangkali mahasiswa ini kian dia dewasa, kian dia bertambah usia, kesibukan membaca buku dan menulis ini agak sedikit untuk saat ini agak sedikit terkesampingkan, kira-kira gitu. Oke. Kan kakak ini kan seorang penulis nih. Nah, menurut sudut pandang penulis tuh apa sih menurut Kak Diki itu? Sejauh pengetahuan saya Mbak, kalau istilah penulis itu sebenarnya dia orang, dia pemeran, akan tetapi istilah penulis itu tidak bisa dijadikan serta-merta sebagai profesi. Penulis dalam semesta sastra, kira-kira semua orang bisa dikatakan penulis. Semua orang bisa dikatakan penulis, baik itu ibu rumah tangga, baik itu adik-adik yang masih sekolah di SD, mereka kan juga menulis. Orang gila bahkan juga bisa dikatakan sebagai penulis. Akan tetapi mereka punya media yang berbeda. Menulisnya di media apa? Nah, rata-rata yang diperspektifkan oleh banyak orang, penulis itu ya menulis di atas kertas menggunakan pena. Oke. Itu. Lalu apa sih yang membuat Kak Diki ini tertarik untuk menjadi seorang penulis? Berawal dari pengertian tadi, ternyata semesta dari definisi atau pengertian penulis itu sangat lebar. Sehingga apalagi saya pribadi sebagai seorang mahasiswa, tugas penulis ini adalah tentu menyambungkan rantai sejarah, rantai peradaban dari nenek kakek kita, dari orang tua kita sampai ke peradaban kita hingga ke anak cucu kita nanti. Tanpa adanya penulis, saya kira sejarah dan peradaban yang nanti akan disampaikan ke masa depan itu akan hilang. Dan kita nggak akan mengerti bagaimana kakek kita bisa tumbuh sehingga mampu menciptakan kita hari ini, mampu melahirkan peradaban kita hari ini. Kira-kira begitu. Oke. Nah, sebagai seorang penulis muda, apa saja karya yang sudah diciptakan gitu Mas? Selain buku yang berjudul Nasionalisme Kehabisan Tenaga. Rata-rata kalau tulisan pendek seperti artikel, opini itu sering saya upload di sekitar 500 kata sampai 1500 kata itu sering saya tulis. Cuma kalau tulisan yang berat seperti terbit buku itu hanya nasionalisme sama jurnal ilmiah. Itu yang sementara ini saya produksi. Untuk keseharian yaitu Mbak, artikel, opini, itu saja. Oke, ini kan Kak Diki kan masih mahasiswa kan ya? Nah, ini cara membagi waktunya antara kuliah dan menulis itu bagaimana Mas? Sebenarnya kalau bicara cara membagi waktu, kita kembali lagi ke cara membagi peran kita. Kalau kita memang serius mendalami dan menekuni apa makna mahasiswa itu, saya rasa kegiatan menulis itu akan menjadi sangat ringan. Contoh kecil, ketika kita mendapatkan tugas perkuliahan, kita bikin makalah, kita presentasi, itu kan salah satu kegiatan menulis yang kita semua mengalami itu kira-kira. Nah, dari proses itu
apakah teman-teman, apakah saya pribadi memang benar-benar memaknai itu sebagai kegiatan menulis, kegiatan berkarya. Nah, ternyata tidak semua mahasiswa yang mampu memaknai hal tersebut, sehingga mereka terkesan ini sangat sulit untuk membagi waktu antara berkarya dengan kuliah, kira-kira gitu. Dan di era sekarang kan teknologi sudah canggih, media sosial sudah menghegemoni khalayak umum nih ya Mas ya, dan media sudah memakai kode digital semua. Nah, bagaimana sih kedepannya nasib seorang penulis jika terjun ke dunia kepenulisan itu? Sebenarnya kalau kita lihat tren, dari sisi teknologi, antara penulis yang dia masih kekeh dengan gaya tulisannya dengan buku klasik, dengan buku fisik, dibandingkan dengan penulis yang dia sudah bertransformasi ke book Kindle, mereka pakai PDF, mereka pakai buku digital. Saya rasa itu sebanding dengan si minat pembacanya. Ternyata toh masih banyak pembaca yang ingin membaca buku secara fisik. Dan dari beberapa riset kecil sih yang kita coba kaji di teman-teman mahasiswa itu, ternyata teman-teman mahasiswa itu kalau dia ke perpustakaan, berapa lama ketika dia duduk dan membaca buku di perpustakaan, ternyata masih lama itu daripada duduk membaca buku di HP, di Android. Iya benar. Buku PDF. Banyak faktornya. Oke. Dan bagaimana sih menurut Kak Diki sebagai mahasiswa muda? Apakah mahasiswa sekarang yang mayoritas lebih suka nongkrong dan juga bermain game ketimbang mahasiswa yang suka berkumpul dan membedah suatu buku, tapi bisa tetap menjadi karakter mahasiswa secara umum dan harusnya berwawasan luas, kritis, dan bermental kuat? Itu bagaimana tanggapan Mas Diki? Bagi saya itu adalah semesta, Mbak. Jadi tidak semua orang itu dipaksakan untuk menjadi penulis, dan tidak semua orang itu dipaksakan untuk menjadi seseorang yang ingin kita klaim, yang ingin kita lakukan sama dengan diri kita. Jadi ada teman-teman yang sering bahkan circle saya, bahkan kelompok saya, teman-teman nongkrong saya itu sering dia main game. Dia juga sama sekali jarang membaca buku, bahkan menulis, sehingga itulah warna di lingkaran pertemanan, itulah warna di lingkaran peradaban hari ini. Bagi saya it's okay, nggak masalah kalau teman-teman punya passion sendiri. Justru itu yang harus dikembangkan. Kalau memang dia suka di dunia game, ya silakan jadi profesional di dunia itu. Itu justru dia akan menjadi penulis yang sejati. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi setiap orang punya karakter masing-masing dan kelebihannya ya Mas. Betul, ya? Betul, kira-kira begitu. Oke. Dan mengenai buku yang Mas tulis nih tentang nasionalisme kehabisan tenaga, bisa diceritakan nih buku ini bercerita mengenai apa sih? Buku itu sebenarnya lahir dari catatan kecil saya, dari lembaran-lembaran. Sejak pertama kali saya kuliah 2017, saya kumpulkan kembali di awal-awal 2020, ketika itu COVID masih sangat melanda di negeri kita. Ada beberapa analisa dan kritikan yang hadir dalam pikiran saya, sehingga tulisan-tulisan itu kembali saya kumpulkan, yang mana ceceran itu sebenarnya tidak hanya membahas soal nasionalisme, sehingga saya seleksi lagi. Nah, di dalam buku Nasionalisme Kehabisan Tenaga, saya hadirkan kembali kritik bagaimana kita memaknai nasionalisme hari ini. Karena singkatnya, tidak semua orang, tidak semua masyarakat Indonesia, tidak semua bangsa Indonesia, dan apalagi pemuda, mereka mampu memaknai apa itu nasionalisme. Seringkali nasionalisme ini digunakan sebagai alat untuk berpolitik. Nah, itu sangat disayangkan. Padahal founding father kita, Bapak Soekarno, melahirkan itu tidak dengan leha-leha, tidak dengan rebahan.
mereka menaruhkan nyawanya, mereka bertaruh nyawa, mereka bertaruh harta, bertaruh keluarga, waktu. Kira-kira itu yang saya tuangkan di dalam buku Nasionalisme Kehabisan Tenaga. Oke, kemarin aku kan juga baca yang part janin yang sempurna, bahwa nasionalisme itu diibaratkan seperti janin. Maksudnya tuh gimana sih, Mas? Layaknya sebuah janin. Janin ini kan dia akan melahirkan sebuah peradaban, melahirkan sebuah bayi baru, sebuah harapan baru. Nah, di dalam harapan itu tentu kita tidak menafikan satu hal tentang musibah, tentang yang adanya wabah. Nah, nasionalisme ini punya dua sisi. Dia lahir dengan membawa harapan, tetapi ketika dia lahir membawa harapan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, bagi segelintir orang yang salah menafsirkan, yang salah bergerak di dalam mengartikan nasionalisme itu, mereka akan menemukan yang namanya wabah, mereka akan menemukan yang namanya penyakit-penyakit baru. Nah, nasionalisme artinya tidak serta-merta sebagai konsep yang paling positif. Ternyata nasionalisme ini bisa dijadikan senjata. Nah, janin seperti itu. Kalau janin ini lahir dari cara yang benar, kalau janin ini lahir dari pernikahan yang sah, kira-kira dia akan menjadi harapan segala bangsa, harapan segala peradaban. Tapi sebaliknya, barangkali jika janin itu dia dilahirkan dari metode yang keliru, dari cara yang keliru, dan mengartikan janin dengan cara yang keliru, maka kian lama dia bertumbuh justru akan menjadi wabah, menjadi musibah bagi sekitarnya. Oke, jadi nasionalisme itu tak lahir secara instan ya, Mas. Banyak melalui proses dan juga fase biar siap menghadapi realitas bangsa Indonesia. Begitu ya, Mas ya? Iya, kira-kira. Oke. Bisa ceritakan nih, Mas, bagaimana awal mula Mas Diki menulis buku hingga dapat mencetak buku yang sangat menarik membaca. Itu gimana, Mas? Sebenarnya kalau menulis ya sama dengan penulis-penulis lain, kita menulis di atas kertas pakai pen. Cuma prosesnya yang berbeda. Nah, kalau bicara soal proses, banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan yang saya hadapi karena menulis buku Nasionalisme Kehabisan Tenaga itu tidak cukup dalam waktu 1 bulan, tidak cukup dalam waktu 1 tahun. Buku itu ditulis dari kertas yang berceceran, kemudian saya sembunyikan karena saya rasa ini tidak masuk akal. Ini kritik yang sangat lucu dan bagi saya, apalagi saya bukan mahasiswa yang menekuni bidang politik, saya rasa itu awal itu bikin insecure, Mbak, kalau teman-teman bilang hari ini. Istilahnya akan tetapi semangat itu kemudian dibangkitkan lagi oleh yang pertama adalah keluarga, dan tentu teman-teman dari tempat nongkrong itu sering memberikan semangat. Ternyata seorang yang berkarya itu tidak hanya simpan di dalam dirinya sendiri, tapi karya itu justru harus diberikan ke orang lain untuk dia bermanfaat, kira-kira itu. Tidak hanya menulis. Nah, sehingga itu pantikan semangat awal saya untuk kemudian mengumpulkan kembali tulisan-tulisan, kemudian mengirimkan itu ke percetakan. Oke, tadi Mas Diki bilang insecure saat menulis tentang buku ini. Nah, apa sih yang mendorong Mas Diki untuk menulis buku Nasionalisme Kehabisan Tenaga? Kalau dorongan tentu dari sisi keadaan bangsa kita hari ini, saya dari sisi pemudanya saya sedikit prihatin. Saya juga pemuda, teman-teman juga pemuda. Terkadang kita menjalani aktivitas keseharian, terkadang kita bermimpi, terkadang kita bercita-cita, itu selalu tidak didasarkan pada basic demand, basic need-nya kita sebagai bangsa, sebagai
penduduk pribumi asli Indonesia. Nah, dari situ kemudian dari sisi pemuda itu, sudut pandang melihat kondisi pemuda itu, saya rasa kritikan awal adalah bukan dari pemudanya, tetapi dari bagaimana pemuda ini bersikap, bagaimana pemuda ini berkarakter. Oh, ternyata ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang melatar belakangi pemuda hari ini seperti ini. Salah satunya adalah cara mereka bernegara, cara mereka berbangsa. Nasionalisme itulah yang menjadi alat awal bagi Bapak Soekarno dan jadi alat awal bagi saya untuk mendorong diri, menulis buku dan membangkitkan teman-teman kembali. Kira-kira itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menerbitkan buku yang harus dipersiapkan nih jadi penulis sebelum menerbitkan buku? Secara teknis kita tentu harus punya naskah. Tentu harus punya naskah orisinil, itu ditulis oleh tangan kita secara sadar. Nah, kemudian kalau ke penerbit, teman-teman bisa, sekarang banyak sekali penerbit-penerbit indie yang bagi saya pribadi juga, kalau dari sisi harga, dari sisi price itu sedikit miring. Sehingga itu pintu yang sangat terbuka bagi teman-teman. Itu pintu yang untuk hari ini teman-teman bisa akses itu, tidak menunggu teman-teman punya pekerjaan untuk punya penghasilan sendiri sehingga mampu mencetak buku, mampu menerbitkan bukunya sendiri. Nah, dari situ tahapan awal dari buku Nasionalisme Tenaga itu lahir di percetakan. Nah, buat teman-teman yang ingin membaca bukunya Mas Dikit yang berjudul Nasionalisme Kehabisan Tenaga ini bisa didapatkan di mana aja nih, Mas? Kalau sekarang kebetulan stok bukunya sudah habis, tinggal di rumah tinggal ada 4. Akan tetapi teman-teman bisa cek di penerbit secara langsung, karena penerbit juga punya ketersediaan bukunya di Sambooks. Sambooks itu di Instagram juga ada, penerbit dari Malang. Nah, itu bisa cek ke situ. Oke, di era digital saat ini, kegiatan menulis jadi lebih mudah dan terfasilitasi. Lalu bagaimana cara memulai menulis sehingga bisa menghasilkan sebuah karya? Yang pertama dan paling utama adalah teman-teman punya kesadaran bahwa menulis itu penting. Yang kedua, apa yang kalian tulis itu dari mata kalian sendiri, dari telinga kalian sendiri, dari apa yang kalian rasakan, sehingga tidak perlu bahasa metafora yang bertele-tele, tidak perlu teman-teman punya data dulu, tidak perlu teman-teman punya riset kecil dulu. Teman-teman coba nulis dalam 1 hari itu 1 halaman saja, dan itu biasakan karena itu membentuk habit kalau kata orang-orang, sehingga kebiasaan baru itu muncul dan teman-teman akan punya hobi yang baru. Nah, kemudian setelah punya habit yang baru dalam hal menulis, teman-teman coba sharingkan ke orang-orang terdekat. Apakah mereka membaca tulisan kalian itu paham dan sepaham dengan apa yang kalian tulis dan kalian pikirkan. Kalau kurang paham berarti yang mana, dan itu yang perlu direvisi, dan itu yang perlu diubah bahasanya. Oke. Lalu bagaimana sih cara memunculkan ide atau konten yang menarik saat menulis? Karena kan setiap orang kan punya porsinya masing-masing. Kalau menurut aku ya, aku tuh bosen sama konten yang seadanya. Selalu cari yang konten-konten yang viral, kalau enggak tuh yang orang yang mempunyai kreativitas tinggi. Itu bagaimana Mas cara memunculkan ide atau konten yang menarik? Kalau konten dan ide yang menarik kita bisa temukan di sekeliling kita, kanan kiri kita, depan belakang kita. Tidak melulu di media sosial, tidak melulu di tren hari ini apa. Kita bisa menciptakan tren di dunia kita. Jadi kita adalah semesta, kita punya semesta sendiri-sendiri. Nah, kalau toh memang semesta orang lain itu dikatakan indah bagi
sekumpulan orang yang disebut kemudian itu adalah tren, kita juga berpotensi untuk menciptakan tren itu melalui tangan kita, dengan penglihatan kita, dengan pendengaran kita. Nah, konten itu yang kemudian kita kemas, kita secara teknis kita benahi, kita tulis. Karena ini bicara soal penulis ya, Pak. Bicara soal penulis, sehingga ada beberapa hal yang memang perlu satu konten itu dilihat, kemudian ditulis, dan perlu adanya dukungan data, perlu adanya riset secara teknis disengaja, riset yang disengaja. Nah, tapi ada beberapa konten yang kita mengalir saja tanpa ada riset, tanpa ada dukungan data. Contoh adalah tulisan-tulisan yang melankolis, yang berbau romantis, atau novel-novel itu kita nggak perlu banyak riset di awal. Riset tentu ada, tapi di akhir setelah tulisan kita selesai, kita diamkan dulu, baru kita melakukan riset kembali. Itu. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara dari jutaan konten yang ada di dunia ini membuat tulisan kita itu ditemukan sama orang dan gagasan kita dibaca sama orang? Oke, kalau ditemukan dengan banyak orang, artinya kita tidak bisa lepas dengan yang namanya realitas sosial. Kita tidak lepas dengan yang namanya lingkup pertemanan. Lingkup pertemanan itu penting karena juga sebagai faktor pendukung bagi viralnya konten kita di media sosial. Kalau kita medianya pakai media sosial seperti Instagram atau YouTube. Nah, kalau toh lingkup pertemanan kita kecil, itu bukan menjadi halangan, tapi justru itu akan menjadi tantangan. Anggap saja itu tantangan pertama bagi kita untuk bagaimana tulisan nasionalisme kehabisan tenaga ini sampai didengar di Istana Presiden. Nah, melalui lingkup pertemanan inilah salah satu contoh kecil adalah saya bisa datang ke sini, adalah kenal dengan satu teman saya, kemudian teman saya mendatangkan dengan teman-teman kakak, dan sampai bisa duduk ke sini bertemu dengan Mbak. Itu kan adalah salah satu metode terkecil bagaimana kita mengembangkan konten sehingga dikenal dengan khalayak umum. Oke. Dan menurut Mas Diki nih, apa aja nih prinsip-prinsip dalam menulis agar menghasilkan tulisan yang baik? Tulisan yang baik saya kira adalah tulisan yang dihasilkan dari pikiran kita sendiri. Jadi seindah-indahnya kalimat, seindah-indahnya kata dan pilihan bahasa, kalau toh itu bukan tulisan kita, kemudian kita gunakan di dalam buku, kemudian kita ambil itu secara tidak beretika kira-kira dalam menulis, ya saya kira itu akan menjadi bungkus makanan buku itu. Kira-kira begitu, Mbak. Kalau pengen tulisan kita itu dianggap baik oleh pembaca, ya satu adalah teman-teman nulis dengan pikiran teman-teman sendiri. Yang kedua, teman-teman sama sekali jangan pernah punya pikiran sungkan atau ragu untuk sharing ke orang-orang terdekat tulisan kita, hasil tulisan kita. Entah itu ke pacar, ke orang tua, ke teman, atau ke dosen kalau memang dosennya agak lebih terbuka dalam menerima tulisan. Itu juga pengalaman pribadi saya, berangkat dari situ. Insekuritas kalau istilahnya teman-teman hari ini, rasa malu itu kemudian saya buang jauh-jauh. Menulis nasionalisme terkadang juga hampir sedikit melankolis sampai ke pengalaman pribadi saya, karena kondisi pikiran kacau, karena banyak aktivitas di luar sehingga mengganggu kegiatan berkarya saya, itu juga berpengaruh. Nah, itu adalah salah satu tips yang tidak ditemukan dalam buku. Teman-teman menyesuaikan dengan jam terbangnya teman-teman menyesuaikan dengan apa yang teman-teman lakukan selain menulis. Pertanyaan awal tadi adalah
terkait membagi waktu ya teman-teman harus mengartikan ulang apa itu penulis. Oke, menjadi penulis tuh banyak tantangan dan juga hambatan ya Mas ya. Ada kalanya kita terjatuh dan juga harus bangun nih. Mental apa yang harus disiapkan ketika menjadi penulis yang hebat? Sedikit contoh dari kritikan yang kemudian menyentuh mental saya adalah buku saya ini kan nggak terlalu tebal, Mbak. Saya anggap ini bukan buku karena sangat tipis. Ada beberapa pembaca, ada beberapa orang kritikus kemudian mengkritik ini sebenarnya tidak layak dikatakan sebagai karya, tidak layak dikatakan sebagai buku. Yaitu saya terima, kemudian saya catat kembali di dalam hati saya, di dalam catatan saya bahwa banyak orang yang ternyata ketika membaca buku saya tidak langsung saklek, tidak langsung sepaham dengan apa yang kita tulis, tidak langsung sepaham dengan apa yang kita sampaikan di dalam buku. Ternyata orang-orang hari ini ada juga yang masih melihat dari sisi covernya, masih melihat dari sisi latar belakang saya, masih melihat dari sisi ini penerbitnya dari mana, ini harganya berapa, dan itu banyak. Nah itu bukan menjadi masalah bagi saya, justru menjadi tantangan. Itu pengalaman pribadi sih Mbak. Kira-kira gitu. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari netizen pemirsa podcast Kakak Media. Langsung aja ya Mas ya. Siap. Oke, pertanyaan dari @novan_dwi_saputra_. Pertanyaan untuk podcast nasionalisme kehabisan tenaga. Pola pikir atau pola didik yang harus dirubah untuk mengatasi ini. Gimana Mas tanggapannya? Kalau disuruh milih antara pola pikir sama pola didik, kira-kira saya keberatan. Jadi kenapa? Karena antara pola pikir dengan pola didik itu mereka bebarengan. Satu contoh kecil adalah tentang pola pikir. Kita duduk di bangku pendidikan yang sekarang eranya era 21 abad milenial. Sehingga pola pikirnya juga yang terbangun secara alami, peserta didiknya itu adalah teman-teman yang sangat dekat dengan digital, sangat dekat dengan teknologi. Sehingga itu tidak menjadi satu kesalahan, tidak menjadi satu yang kemudian kita istilahkan sebagai negatif atau minus. Tetapi itu hal alami yang terjadi. Nah, sedangkan pola didik ketika kita duduk di bangku perkuliahan yang itu letaknya ada di abad 21, era 21, tentu para pendidiknya juga harus berada di abad 21. Para pendidiknya, guru-gurunya itu juga harus bukan usianya, bukan secara usia, tapi mereka cara mendidiknya juga harus menggunakan abad 21. Akan terjadi kesenjangan bagi saya pribadi ketika pola pikirnya teman-teman mahasiswa atau teman-teman pemuda hari ini mereka sangat milenial, mereka sangat dekat dengan teknologi, mereka serba cepat dengan informasi, tapi mereka dididik dengan cara yang salah. Nah, itu adalah kesenjangan. Sehingga saya katakan di awal, pola pikir dengan pola didik ini berjalan beriringan. Mereka tidak bisa dahulukan yang mana dulu, kemudian yang nomor 2 adalah ini, tapi mereka beriringan. Pola pikir kita sekarang adalah seperti ini, maka cara mendidiknya atau pola didiknya adalah seperti ini. Kira-kira itu. Jadi pola pikir sama pola didik itu harus berbarengan, tidak dapat dipisahkan ya? Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @uncle_op. Pertanyaannya, faktor seperti apa yang mempengaruhi tenaga nasionalis bisa habis? Banyak faktor. Banyak faktor. Ada yang dari ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, inovasi. Dari semua macam faktor itu sebenarnya motifnya sama.
motifnya adalah mereka berkembang, sosial yang berkembang, budaya yang berkembang, teknologi yang berkembang, ekonomi yang berkembang. Kan nggak mungkin ada beberapa faktor atau ada beberapa hal dalam peradaban ini yang mereka stagnan. Itu sangat mustahil. Nah, dari situ perkembangan dari banyak faktor itu kemudian menjadikan pertanyaan besar kepada nasionalisme ini. Bagaimana kita meletakkan nasionalisme di perkembangan ekonomi? Bagaimana kita meletakkan nasionalisme dalam kebijakan-kebijakan ekonomi? Yang sekarang tuntutannya adalah tidak hanya ekonomi secara nasional, tetapi ekonomi secara global. Nah, bagaimana cara kita mengentaskan masalah-masalah soal krisis iklim dengan alatnya adalah nasionalisme? Itu sangat sulit. Artinya kita kembali di dalam buku saya, kita kembali coba satu saja menerjemahkan ulang nasionalisme itu yang seperti apa di zaman dahulu dan yang sekarang itu seperti apa, sehingga kita akan tahu perannya itu bagaimana, cara mengatasi banyak problematika bangsa ini. Itu. Jadi menyesuaikan gitu ya Mas ya. Di era sekarang sama yang dulu tuh gimana gitu. Iya, kita harus menyesuaikan dan mengetahui dulu baru menyesuaikan. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari siapa nih? Gak ada namanya ya. Oke, langsung aja ya ke pertanyaannya. Menurut Mas Diki nih, apa mencintai tanah air sudah mencakup arti nasionalisme? Secara garis besar, iya. Tapi kalau kita melihat secara detail, ternyata toh nasionalisme tidak hanya rasa cinta. Ternyata toh nasionalisme tidak hanya mengucapkan bahwa kita cinta terhadap tanah air, tidak hanya melakukan penghormatan terhadap bendera setiap hari Senin, tidak hanya mengucapkan ulang Undang-Undang Dasar 1945. Tapi lebih dari itu, nasionalisme harus mampu tumbuh dalam diri kita. Nasionalisme harus mampu tumbuh dalam jiwa kita, terutama pemuda. Nah, kemudian cakupan dari nasionalisme itu adalah kesadaran. Saya jelaskan di dalam buku, kesadaran personal itu sangat penting untuk membangun kesadaran komunal. Kita nggak akan mungkin bisa melakukan pembangunan kesadaran komunal, tapi diri kita saja nggak bisa sadar. Nah, itu bagi saya adalah nasionalisme, kesadaran untuk mencintai tanah air. Oke, jadi diperlukan untuk kesadaran juga ya? Iya, betul. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan dari netizen pemirsa podcast Kakak Media. Sebelum kita closing, apa sih pesan dari Mas Diki untuk pemirsa podcast Kakak Media? Untuk teman-teman, kalau teman-teman punya passion atau pilihan akan berkembang atau mengembangkan diri di dunia menulis, saran saya adalah satu, teman-teman jangan sungkan. Saya ulangi, teman-teman jangan pernah sungkan untuk share tulisan kalian ke orang-orang terdekat kalian dulu, kemudian ke orang lain kalau memang itu bisa. Jika teman-teman masih belum punya keinginan untuk menekuni dunia menulis, atau teman-teman enggan sekali dengan yang namanya tulis menulis, saya rasa teman-teman harus pikir ulang deh. Kira-kira apakah memang benar kegiatan menulis ini menjadi kegiatan yang sangat menjengkelkan, kegiatan yang sangat menjenuhkan. Toh nyatanya banyak orang-orang yang sudah lahir dari buku, yang sudah lahir dari menulis, mereka juga tidak lepas dari apa yang mereka passionkan. Misal adalah dunia percintaan, mereka dari pengalamannya pribadi, mereka tuangkan itu dalam buku. Dunia ekonomi, mereka tuangkan itu dalam buku. Dunia fiksi, mereka tuangkan dalam buku. Jadi buku ini tidak hanya satu, tidak hanya bicara soal tulisan, tapi mereka punya warna. Nah, teman-teman temukan itu warnanya kalian masing-masing. Itu pesan dari saya. Oke, jadi pemirsa
podcast Kakak Media. Jangan pernah takut untuk gagal, untuk memulai sesuatu hal yang positif, karena ada kalanya kita juga terjatuh dan juga terbangun, ada kalanya ada rintangan dan juga hambatan, tetapi hal itu bisa dijadikan pembelajaran di masa yang akan mendatang. Oke, terima kasih Mas Diki sudah berkenan hadir dan bisa sharing-sharing bareng kita. Ya, sama-sama. Oke. Saya Ainul Lutfia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.